Ya, selanjutnya untuk pertemuan kedua sama ya. Jadi pertemuan kedua tadi menggunakan tujuan pembelajaran yang nomor 2 ya. Berarti nanti semua tahapan, baik itu pendahuluan, inti, dan penutup itu terfokus pada tujuan pembelajaran yang kedua ini. Memahami dan menganalisis gagasan dalam laporan hasil observasi dengan kritis dan reflektif. Oke. Nah, untuk pertemuan kedua, tahap pendahuluan tentu saja dimulai dengan orientasi. Tadi template orientasi itu adalah siswa ditanya pengalaman tentang. Nah, pengalaman apa itu? Yaitu tentang pembelajaran di pertemuan 1. Pertemuan 1 tadi kan mengevaluasi ini ya. Nah, berarti di orientasi pertemuan 2 isinya adalah siswa ditanya pengalaman tentang mengevaluasi informasi yang faktual, tidak akurat, dan bias dalam teks LHO. Nah, untuk siswa yang sedang belajar secara luring ini ditanya langsung, untuk siswa yang belajar secara daring ditanya melalui media Padlet. Selanjutnya di tahap apersepsi itu ada 2 template yang bisa kalian pakai, yaitu yang pertama siswa ditanya skemata tentang, atau template yang kedua adalah siswa diajak brainstorming tentang. Nah, di sini saya mengambil yang template kedua, yaitu siswa diajak brainstorming tentang. Tentang apa itu? Tentang pembelajaran di pertemuan kedua, yaitu tentang gagasan dalam laporan hasil observasi. Supaya siswa bisa menemukan gagasan dalam sebuah teks laporan hasil observasi, maka di apersepsi ini saya sajikan dulu penggalan teks LHO yang berjudul Layaklah Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Digelar. Nah, kenapa kok ini saya ambil? Karena ini memang sudah dilaksanakan ya. Tatap muka terbatas sampai saat ini sudah dilaksanakan di sekolah-sekolah, namun masih dievaluasi. Apakah nanti akan tetap dilaksanakan secara terbatas seperti ini dengan sistem hybrid learning, atau akan kembali lagi ke daring. Maka dari itu di sini masih mengandung kalimat tanya karena sekali lagi pelaksanaannya masih dalam evaluasi seperti itu. Jadi ini masih tergolong dalam discovery learning ya topiknya. Kemudian tahap motivasi, template-nya adalah siswa dijelaskan manfaat. Dijelaskan manfaat tentang apa? Tentang materi pertemuan 2, yaitu memahami dan menganalisis gagasan dalam paparan LHO secara kritis dan reflektif, secara langsung untuk yang siswa belajar secara luring, dan dengan menggunakan fitur video dalam platform Genially untuk siswa yang belajar secara daring. Kemudian untuk pemberian acuan, template-nya adalah siswa dijelaskan materi. Materi apa? Tentu saja materi pertemuan 2, yaitu cara menganalisis gagasan dalam paparan teks LHO secara kritis dan reflektif. Baik siswa luring maupun daring, saya menggunakan fitur video yang ada di platform Genially. Nah, kemudian di tahap inti, karena tadi pemberian stimulus, problem statement, data collection, dan data processing ini sudah dilakukan, kan discovery learning itu ada 6 ya tahapannya ya. Yang tahap 1 sampai 4 sudah dilakukan, maka untuk pertemuan kedua tinggal kita menyelesaikan sisanya, yaitu tahap 5 dan 6. 5 itu verification, yaitu siswa diminta menyimak audio Genially yang berisi laporan hasil observasi berjudul Pembelajaran Tatap Muka Terbatas, Urgensi dan Penerapannya. Ini baik untuk siswa luring dan daring, dua-duanya mengakses fitur audio dalam media Genially. Selanjutnya, siswa diminta memahami dan menganalisis gagasan dalam paparan teks LHO yang tadi sudah disimak, kemudian hasilnya dikumpulkan dalam Google Classroom, baik itu untuk siswa yang luring maupun daring. Kemudian generalization-nya apa? Siswa diminta untuk menuliskan hasil analisisnya dalam bentuk infografis dengan menggunakan platform Canva dan hasilnya dikumpulkan di Google Classroom. Ini berlaku untuk siswa yang belajar secara luring dan daring. Kemudian sebelum ke penutup, guru memberikan penguatan dulu tentang jawaban siswa tadi, hasil analisis siswa tadi benar apa salah. Nah, penguatannya tersebut dibuat guru dengan memanfaatkan fitur audio yang ada di aplikasi Genially, dan itu disampaikan kepada siswa baik yang belajar secara luring maupun daring. Kenapa kok tidak ada video dari tadi? Kok semuanya berupa audio? Ya, karena sekali lagi ini adalah RPP untuk keterampilan menyimak. Ya, jadi yang diasah adalah pendengaran kan, audio, bukan video.
Kalau video kan gabungan antara visual dengan audio gitu kan. Karena ini yang dikerjakan adalah keterampilan menyimak, jadi kita semuanya menggunakan fitur audio. Kemudian penutup sekarang. Penutupnya berisi refleksi dan tindak lanjut. Refleksinya adalah siswa bersama guru merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan secara langsung melalui kegiatan tanya jawab untuk siswa yang belajar secara luring di kelas, dan tanya jawab yang sama diberikan kepada siswa yang belajar secara daring dengan menggunakan Google Classroom. Kemudian untuk tahap tindak lanjut, siswa diminta untuk mempelajari materi selanjutnya. Nah, untuk bisa melihat materi selanjutnya ini, kalian harus melihat ke kurikulum PSP. Karena ini tadi saya menggunakan keterampilan menyimak, berarti materi selanjutnya apa? Ini kan membaca dan memirsa. Membaca dan memirsa apa? Membaca dan memirsa makna tersurat dan tersirat. Nah, ini dia. Menemukan makna tersurat dan tersirat pada teks LHU, menilai akurasi dan kualitas data dalam teks LHU, memahami informasi melalui identifikasi kata-kata baru dalam teks LHU. Nah, itu saya tuliskan di sini. Intinya adalah siswa diminta untuk mempelajari materi, menemukan makna tersirat dan tersurat pada teks LHU. Dan selanjutnya untuk penilaian akan saya sampaikan di video berikutnya.